Belajar semuanya harus sudah mempunyai akun belajar.id. Nah, biasanya Bapak Ibu guru yang sudah terdaftar di Dapodik biasanya sudah mempunyai akun tersebut. Tinggal bagaimana Bapak Ibu cara mengaktifasinya sehingga akun tersebut atau akun Bapak Ibu bisa digunakan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyimpan data di akun belajar.id. Dan alhamdulillah akun yang saya punya ini sudah aktif, jadi sudah bisa saya gunakan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu penyimpanan menggunakan Google Drive. Apa itu Google Drive? Jadi Google Drive itu salah satu fasilitas yang ada pada belajar.id. Nah, sebenarnya di akun biasa pun juga sudah ada Google Drive, cuman ada perbedaannya antara Google Drive yang di akun pribadi dengan akun belajar.id. Nah, apa toh yang dimaksud dengan Google Drive? Yaitu Google Drive adalah merupakan media penyimpanan data daring berbasis cloud atau internet menggunakan Google Drive. Apa itu Google Drive? Jadi Google Drive itu salah satu fasilitas yang ada pada belajar.id. Nah, sebenarnya di akun biasa pun juga sudah ada Google Drive, cuman ada perbedaannya antara Google Drive yang di akun pribadi dengan akun belajar.id. Nah, apa toh yang dimaksud dengan Google Drive? Yaitu Google Drive adalah merupakan media penyimpanan data daring berbasis cloud atau internet. Ya, jadi Google Drive ini adalah sebuah media untuk menyimpan data yang berbasis cloud atau internet. Kemudian pada aplikasi Google Drive kita dapat menyimpan file-file berupa gambar, audio, video maupun yang lainnya. Jadi semua data-data itu sudah bisa kita simpan menggunakan Google Drive. Nah, kenapa harus pakai Google Drive, Bapak Ibu? Kalau yang sudah terbiasa ketika kita menyimpan data itu biasanya di laptop, di komputer maupun di smartphone, di flash dan seterusnya. Nah, ketika kita menyimpan di yang sebutkan tadi itu akan rawan terjadi kerusakan, ya. Jadi misalkan laptop maupun flash disk yang kita gunakan untuk menyimpan rusak, maka data kita akan ikut hilang. Bayangkan kalau kita sudah punya data banyak sekali, tiba-tiba hard disk kita, laptop kita maupun flash disk kita tidak bisa digunakan, maka itu akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Tetapi dengan menggunakan Google Drive semuanya itu tidak akan terjadi, karena ini adalah penyimpanan berbasis internet. Jadi walaupun komputer atau flash disknya Bapak Ibu rusak, tidak terpengaruh sama sekali dengan data Bapak Ibu, gitu ya. Jadi ini sangat aman sekali untuk penyimpanan data-data. Selanjutnya yaitu apakah fungsi dari Google Drive itu? Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa fungsi dari Google Drive yang pertama adalah menyimpan file. Jadi kita harus bisa mulai merubah mindset kita bahwa ketika menyimpan file itu di flash disk ataupun di komputer, tetapi kita harus mulai beralih penyimpanan tersebut kita alihkan ke Google Drive, ya. Jadi untuk menjaga keamanan data-data yang kita punya. Nah, kemudian yang kedua yaitu berbagi file dan berkolaborasi bersama. Jadi file-file atau data yang kita simpan di Google Drive itu Bapak Ibu juga bisa
dibagikan ke teman yang lain atau teman sejawat, dan bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Jadi misalkan kita punya file dan teman kita ingin meminta file kita, itu bisa kita bagi melalui Google Drive. Jadi ini bisa kita setting Bapak Ibu, jadi berbagi ya, misalkan, atau bisa kita setting ya, teman kita bisa melihat saja, membuka saja, tapi tidak bisa mengedit, dia hanya bisa melihat. Atau yang kedua, bisa mengambil dan bisa membuka dan mengedit, itu ya. Jadi itu namanya kolaborasi. Jadi ada beberapa settingan, hanya bisa melihat, ada juga bisa kita setting dengan apa itu namanya, mengambil, berbagi ya, mengambil dan mengedit file yang sudah kita punya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kita juga bisa melakukan backup data. Nah, backup data ini misalkan Bapak Ibu sudah punya file yang ada di komputer maupun ada di flash disk atau di Google Drive akun pribadi. Nah, ini bisa kita pindah ke dalam akun belajar.id Bapak Ibu. Jadi bisa kita pindah semuanya di akun belajar.id. Jadi semua data kita bisa kita backup, kita tempatkan di tempat yang lebih aman gitu, sehingga tidak terjadi kerusakan atau hilangnya file yang kita punya. Nah, ini tadi sudah kita sampaikan bahwa manfaat dari Google Drive ya. Manfaat dari Google Drive itu yaitu menyimpan data Google Drive lebih aman dibandingkan kita menyimpan data di komputer ataupun di telepon pintar ya. Tadi sudah kita sampaikan bahwa dari segi keamanan di Google Drive lebih aman dibandingkan kita simpan di dalam komputer maupun telepon pintar maupun perangkat-perangkat yang lain. Kemudian Google Drive ini bisa, dengan Google Drive bisa kita gunakan file kita kapanpun dan dimanapun sesuai keinginan kita, sepanjang device terhubung dengan internet. Jadi, nah ini kelemahannya kalau kita menyimpan data di Google Drive, syaratnya yaitu yang paling utama perangkat kita, laptop, handphone, dan seterusnya itu harus terhubung dengan internet, karena ini adalah penyimpanan berbasis daring. Kalau misalkan tidak terhubung dengan internet, maka data tidak bisa dibuka. Itu ya. Jadi syarat utama yaitu perangkat kita harus terhubung dengan internet. Apa bedanya di Google Drive pribadi maupun di Google Drive belajar.id? Jadi kalau di Google Drive pribadi itu kita hanya mempunyai kapasitas sekitar 15 GB. Jadi kita difasilitasi ruang kosong hanya sebesar 15 GB. Tapi di belajar.id ini kita dikasih ruang sebanyak 100 GB Bapak Ibu. Jadi besar di belajar.id daripada di akun pribadinya. Maka dengan kapasitas sebesar itu kita bisa menampung data apapun yang kita punya ke dalam Google Drive. Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang belum punya akun belajar.id atau sebenarnya sudah punya cuman belum tahu, Bapak Ibu bisa meminta ke operator sekolah masing-masing untuk di sekolah masing-masing untuk meminta akun belajar.id. Biasanya Bapak Ibu guru yang sudah dapodik otomatis akan mempunyai akun tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan coba praktek bagaimana memanfaatkan Google Drive ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, nah sekarang saya sudah berada di Google, yaitu di akun saya, yaitu akun belajar.id. Nah,
Untuk mengetahui bahwa akun ini belajar.id, nah kita arahkan ke akun Google saya, maka di bawahnya akan muncul akun belajar.id. Nah, Bapak Ibu yang belum punya akun belajar.id, nah, bisa langsung menemui operator sekolah masing-masing. Nah, biasanya mereka akan punya data akun belajar.id Bapak Ibu semuanya, terutama Bapak Ibu yang sudah terdaftar di database sekolah masing-masing. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan masuk langsung ke materi kita, yaitu Google Drive. Bagaimana cara mencari menu Google Drive, yaitu Bapak Ibu silahkan lihat di pojok sebelah kanan ini ada titik 9. Ini kita klik saja, maka di sini akan muncul menu-menu yang ada di belajar.id. Di sini sudah ada Drive atau Google Drive. Kita klik saja, karena kita akan belajar ini Google Drive. Nah, oke Bapak Ibu, nah sekarang kita sudah berada di Drive saya, yaitu Google Drive. Di sini ada akun, kemudian juga ada akun belajar.id. Kemudian di sebelah kiri, di sini ada beberapa menu yang disediakan oleh Google Drive yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama yaitu tanda plus baru. Nah, tanda plus ini biasanya digunakan untuk membuat folder baru atau file baru. Ini bisa kita gunakan menggunakan tanda plus baru. Kemudian di bawahnya ada menu prioritas. Prioritas ini biasanya berisi dengan file-file yang sering kita gunakan atau yang terbaru atau sering kita manfaatkan atau yang sering kita buka, dia akan masuk ke dalam prioritas. Kemudian di bawahnya ada drive saya. Nah, di drive saya di sini terdapat beberapa file yang ada di drive saya. Tidak hanya file Bapak Ibu, tapi juga folder-folder yang ada di drive saya. Ini muncul semua baik file maupun folder yang ada di drive saya. Kemudian ada drive bersama. Nah, ini biasanya kita gunakan dalam bentuk kerja kelompok atau kerja tim. Jadi ketika ada kelompok atau kerja tim, maka disediakan drive bersama. Sehingga apa? Tujuannya bahwa semua tim atau semua anggota bisa mengakses drive tersebut, sehingga bisa saling berkolaborasi dalam melaksanakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh baik wakil kurikulum, kepala sekolah, para siswa dan seterusnya. Kita bisa masuk ke dalam kelompok ini. Kemudian dibagikan kepada saya. Nah, dibagikan kepada saya ini akan muncul file-file yang telah diberikan orang lain kepada saya melalui Google Drive saya. Nah, contohnya di sini ada paparan modul, kemudian ada modul-modul pembatik, kiriman dari kementerian atau yang lainnya. Jadi ini bisa kita dapatkan ketika ada orang lain yang mengirimkan file ke drive saya. Mungkin file-file dari wali kelas atau file dari wakil kurikulum, kesiswaan, atau kepala sekolah yang harus kita kerjakan. Nah, kita bisa masuk ke dalam di bagian kepada saya. Kemudian di bawahnya muncul file terbaru. File terbaru ini adalah file yang paling baru kita upload ke dalam Google Drive. Jadi ya, misalkan hari ini kita upload file apa saja, maka dia akan muncul di menu terbaru. Ya. Kemudian ada berbintang dengan file yang kita kasih bintang. Kemudian ada spam. Spam ini akan masih kosong, nanti kita buat spam. Kemudian ada santap. Nah, di bawahnya ini Bapak Ibu bisa kalian lihat, ini ada ruang penyimpanan. Bahwa ruang penyimpanan yang disediakan oleh akun belajar.id ini sebesar 100 GB. Jadi sangat
besar sekali ruang kosong yang disediakan, ada 100 GB. Beda dengan akun pribadi, kalau di GoFoodBank yang ada di akun pribadi itu hanya tersedia 15 GB gitu ya, itu kan free. Nah, karena kita belajar di akun belajar.id, kita disediakan 100 GB ruang kosong yang bisa kita gunakan. Jadi file apapun bisa masuk ke dalam, bisa ke dokumen, bisa foto, video, dan seterusnya, kan bisa masuk ke dalam sini. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita akan coba membuat folder baru pada drive saya. Kita masuk dulu kita klik lagi di drive saya, kemudian kita akan membuat folder baru. Bagaimana cara membuat folder baru? Klik tanda plus baru, kemudian pilih folder baru. Di atasnya ada folder baru, kita klik folder baru. Kemudian folder baru kita tulis namanya, misalkan contohnya kita tulis data saya terbaru misalkan. Nah, kemudian kita pilih buat. Nah, otomatis sudah muncul di sini Bapak Ibu. Di sini muncul data baru saya. Ini adalah folder yang baru saja saya buat tadi. Tentunya ini kalau kita klik maka dia akan, nah ini masih kosong Bapak Ibu. Ini hanya tadi kita membuat foldernya saja, untuk filenya belum kita isi, jadi masih kosong. Nah, sekarang bagaimana cara untuk memasukkan file-file atau folder yang ada di komputer kita ke dalam drive akun belajar kita, yaitu dengan cara misalkan kita akan memasukkan file ke dalam data saya terbaru. Kita klik dulu foldernya data saya terbaru seperti ini, kemudian kita pilih plus, kita upload file. Karena kita akan memasukkan file, kita upload filenya, kemudian kita cari file yang akan kita masukkan ke dalam folder tadi. Misalkan kita pilih notifikasi ini ya, kemudian pilih open. Kita tulis bentar. Maka nanti secara otomatis file yang kita upload tadi masuk di data terbaru saya. Ini filenya agak besar begitu. Sudah, ini sudah file yang kita upload tadi. Ini file kita pilih ke saya, kemudian ini data terbaru saya, kita klik, maka dia akan muncul ini. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita akan mengupload satu folder, jadi satu folder yang ada di komputer, laptop maupun di flash disk ya. Caranya apa? Masih di drive saya, kemudian pilih plus, kemudian upload folder. Upload folder, tinggal kita cari foldernya, folder mana yang akan kita pindah. Nah, kita tinggal klik folder yang akan dipindah, kemudian pilih upload di sini. Maka otomatis nanti suatu folder yang sudah kita upload akan muncul pada drive saya. Mudah ya, jadi cara memindah file-file yang ada di komputer ke dalam akun belajar tadi. Nah, yang ketiga yaitu drive bersama. Kita akan buat drive bersama. Caranya juga gampang. Nah, kemudian setelah kita klik drive bersama, kemudian buat drive bersama. Buat drive bersama kita klik. Kemudian kita tuliskan nama drive-nya, tugas bersama misalkan.
dan kemudian kita pilih buat. Ini sudah ada tugas bersama, cuma di sini masih kosong Bapak Ibu. Nah, tinggal ini masih satu orang, ini hanya ada saya, tetapi Bapak Ibu bisa memasukkan anggotanya dengan cara klik kelola anggota. Kemudian Bapak Ibu bisa mengundang teman-teman yang ada yang dalam satu grup Bapak Ibu. Jadi bisa masuk di sini kelola anggota. Itu jadi membuat ini. Kemudian cara menghapus, misalkan kita mau menghapus file atau folder yang sudah tidak kita pakai, misalkan itu bisa dari ini. Jadi misalkan kita akan menghapus file, nah kita pilih file yang akan kita hapus yang ada di drive saya. Misalkan saya menghapus file ini, klik panah titik 3, kemudian pindahkan ke sampah. Ini kalau misalkan kita mau menghapus. Kalau misalkan kita mau memindah ke komputer, berarti kita pilih download. Jadi file ada di drive akan kita pindah ke komputer dengan cara pilih download. Kemudian ada ganti nama, misalnya mau ganti nama file, kemudian mau dibagikan. Nah, ini tinggal dibagikan, bisa saling link atau langsung filenya dibagikan. Jadi misalkan ada tugas-tugas yang sudah kita kerjakan, misalkan kita mau kumpulkan ke file kelas, ke Waka dan seterusnya, kita tinggal bagikan atau saling link sehingga sebelumnya bisa membuka melalui akun masing-masing gitu. Jadi tidak perlu langsung dicetak gitu ya, tidak langsung dicetak, tapi kita kirim dulu filenya. Kalau memang sudah clear, sudah ACC, sudah tidak ada revisi, baru kita cetak. Itu untuk meminimalisir penggunaan kertas yang berlebihan. Misalnya kita hapus, berarti kita klik pindahkan ke sampah, ini pindah ke sampah. Maka kita cek di sampah akan muncul file yang akan dipindahkan. Nah, kalau kita ingin menghapus secara permanen, Bapak Ibu bisa klik titik 3 kemudian hapus selamanya. Ya otomatis akan terhapus. Oke. Itu Bapak Ibu bagaimana cara mengoperasikan Google Drive ke dalam aktivitas kita sehari-hari gitu Bapak Ibu ya. Jadi Google Drive ini memang sangat bermanfaat sekali buat kita sehingga data-data yang kita gunakan ini aman. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu, semoga video ini bermanfaat. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.